Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, baik, perkenalkan nama saya Cindy Astuti dengan NIM 223101, program studi manajemen kelas RA8 semester 6. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen produktivitas yang diampu oleh Bapak Ade Faisal Mabtui SEMM. Baik, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi manajemen produktivitas. Yang pertama itu ada definisi produktivitas, nilai dan penilaian. Definisi produktivitas adalah kemampuan menghasilkan hasil optimal dengan sumber daya yang optimal. Hubungannya antara input atau sumber daya dengan output, yaitu hasil. Nah, di sini juga ada jenis-jenis produktivitas. Di sini ada 3 jenis produktivitas. Yang pertama ada produktivitas tenaga kerja, yaitu kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan output. Yang kedua ada produktivitas modal, yaitu efektivitas modal dalam proses produksi. Yang ketiga ada produktivitas total, yaitu efisiensi semua faktor produksi. Nah, di sini juga ada tugas utama produktivitas. Apa sih tugasnya? Yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi dan kualitas. Jadi dengan adanya produktivitas ini, kita bisa meningkatkan efisiensi dan kualitas untuk produk tersebut. Yang kedua ada meningkatkan jumlah produksi. Yang ketiga ada mengurangi biaya produksi. Oke, baik, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ekivalensi persyaratan untuk membandingkan perusahaan. Apa sih ekivalensi itu? Ekivalensi persyaratan adalah penerapan standar yang setara dalam memilih dan mengukur data untuk perbandingan antar perusahaan. Ini mencakup pemilihan indikator yang sama dan metodologi yang konsisten. Nah, apa tujuan dari ekivalensi itu? Yaitu tujuannya adalah untuk menghasilkan perbandingan yang adil, memastikan akurasi data, dan meningkatkan transparansi dalam analisis keuangan. Di sini juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan perlu dipertimbangkan, yaitu meliputi kriteria yang sama, penggunaan metode waktu yang sama, dan konsistensi metodologi pengukuran. Nah, apa sih langkah-langkah untuk mencapai ekivalensi ini? Yaitu meliputi identifikasi tujuan perbandingan. Jadi, langkah yang pertama yaitu adalah mengidentifikasikan tujuan perbandingannya. Apa yang bakal kita tuju ketika kita melakukan ekivalensi ini. Yang selanjutnya itu seleksi kriteria yang sesuai dan penyesuaian data yang konsisten. Oke, kita sekarang masuk ke materi yang ketiga, yaitu penyebab dan dampak peningkatan produktivitas. Apa sih penyebab dari peningkatan produktivitas itu? Ada beberapa penyebab ataupun faktor untuk meningkatkan produktivitas. Yang pertama ada teknologi. Penggunaan teknologi yang canggih itu meningkatkan efisiensi. Kenapa? Karena di era digital ini kita ataupun perusahaan-perusahaan itu banyak menggunakan media digital untuk memasarkan produk-produknya. Yang kedua ada inovasi. Pengembangan produk dan proses baru mengurangi waktu dan biaya. Menginovasikan inovasi-inovasi baru untuk mengurangi waktu dan biaya yang digunakan. Yang ketiga ada mengembangkan SDM. Pelatihan karyawan meningkatkan efisiensi dan kualitas kinerja. Melakukan pelatihan-pelatihan agar karyawan bisa dengan lebih giat lagi dan lebih bisa menguasai dengan bidang yang dia tekuni. Dan yang keempat itu ada perbaikan proses. Analisis dan perbaikan proses produksi mengurangi biaya. Dan yang kelima ada menggunakan sumber daya efisien, penggunaan energi dan bahan baku yang optimal menurunkan biaya. Jadi bagaimana nih kita mengolah sumber daya
dengan efisien agar pengeluaran kita itu tidak membludak ataupun tidak lebih dari apa yang kita targetkan. Yang selanjutnya itu ada dampak meningkatkan produktivitas. Yang pertama, peningkatan efisiensi, mengurangi waktu dan biaya produksi. Yang kedua ada meningkatkan kualitas, mengurangi kesalahan dan meningkatkan kontrol kualitas. Jadi kita meningkatkan nih kualitas dan mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang telah terjadi agar kedepannya tidak terjadi seperti itu lagi. Yang ketiga ada meningkatkan pendapatan, meningkatkan volume produksi dan harga jualnya. Dan yang keempat itu ada meningkatkan daya saing, meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Bagaimana kita membuat produk kita ini lebih menarik dan lebih bagus dari kualitasnya agar lebih bisa dikenal dan lebih laku di pasaran. Dan yang kelima itu ada peningkatan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup. Nah, di sini selain ada penyebab peningkatan, dampak peningkatan, di sini juga ada tantangan untuk meningkatkan produktivitas. Oke, yang pertama itu manajemen waktu, prokrastinasi dan pemborosan waktu. Yang kedua, gangguan lingkungan, gangguan dari media sosial dan lingkungan kinerja. Yang ketiga, kurangnya motivasi, ketidakjelasan tujuan dan peran mengurangi motivasi. Jadi ketika ada ketidakjelasan tujuan, itu dapat mengurangi motivasi karyawan untuk melakukan pekerjaan yang dia tekuni. Oke, sekarang kita masuk ke manajemen produktivitas. Produktivitas adalah rasio antara output, hasil, dan input atau sumber daya yang digunakan. Hal ini mencerminkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Peningkatan produktivitas dapat dicapai melalui peningkatan efisiensi dan penggunaan teknologi yang lebih baik lagi. Nah, di sini juga akan membahas prinsip tujuan dan manfaat produktivitas. Prinsip manajemen produktivitas adalah mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan hasil dari sumber daya yang ada. Manfaat produktivitas antara lain meningkatkan efisiensi, keuntungan, kualitas produk, inovasi, dan daya saing. Begitupun ada faktor-faktor yang meningkatkan dan menghambat produktivitas. Apa sih faktor yang dapat menghambat dan meningkatkan produktivitas itu? Yang pertama itu faktor yang meningkatkan produktivitas meliputi keterampilan karyawan, penggunaan teknologi, manajemen waktu, motivasi, lingkungan kerja, dan proses bisnis yang lainnya. Sebaliknya, faktor yang menghambat termasuk kurangnya keterampilan, stres lingkungan, kerja yang buruk, dan kurangnya pengamanan. Ada beberapa metode pengukuran produktivitas, yaitu yang pertama, output atau input, penghitungan rasio antara output dan input. Yang kedua ada total factor productivity, yaitu mengukur efektivitas penggunaan faktor produksi. Yang keempat ada benchmarking atau membandingkan kinerja dengan standar terbaik di industri. Yang keempat ada activity based costing, yaitu menganalisis biaya berdasarkan aktivitasnya. Bagaimana pengukuran produktivitas? Pengukuran produktivitas dapat dilakukan secara parsial atau total dengan tujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam proses produksi. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi produktivitas. Produktivitas adalah perbandingan antara output dan input. Seperti yang sudah dijelaskan di sebelum-sebelumnya, itu mencerminkan proses dan dapat dikelompokkan menjadi 3 pengertian utama, yaitu rasio output terhadap input, sikap mental yang mendorong peningkatan kualitas hidup, dan interaksi antara investasi, manajemen, dan tenaga kerja. Non-sense produktivitas ataupun peningkatan produktivitas berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang berkelanjutan akan mendukung peningkatan produktivitas maupun sebaliknya. Jadi ketika pertumbuhan dari ekonomi itu meningkat, itu akan mendorong dari peningkatan produknya. Begitupun sebaliknya, ketika pertumbuhan ekonomi itu menurun, maka akan berpengaruh juga pada produk-produk yang akan dipasarkan. Yang selanjutnya adalah pengukuran produktivitas.
Pengukuran produktivitas penting untuk menilai kinerja organisasi dan membantu dalam perencanaan. Jadi, pengevaluasian dalam produktivitas itu sangat penting karena metode itu dapat kita pelajari dan kita ambil nilai kinerjanya untuk membantu bagaimana nih kita ke depannya agar lebih baik lagi dan membenahi apapun kesalahan yang telah terjadi pada kali ini. Dan metode pengukurannya meliputi analisis sektoral, perbandingan antara sektor, dan evaluasi manajemen. Dan ada juga peningkatan produktivitas kerja, yaitu peningkatan produktivitas melibatkan kombinasi kebijakan dan sumber daya, termasuk tenaga kerja, manajemen, dan modal. Dan selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja, yaitu faktor yang mempengaruhinya adalah produktivitas meliputi kemampuan tenaga kerja, sikap, situasi, lingkungan, motivasi, upah, dan tingkat pendidikan. Oke, selanjutnya ada perencanaan produktivitas atau peningkatan dari produktivitas, yaitu perencanaan produktivitas adalah proses strategis untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, waktu, tenaga kerja, dan teknologi guna mencapai hasil yang maksimal. Menurut Wigzose Broto 1995, produktivitas adalah rasio antara output dan input. Dan di sini ada perencanaan berdasarkan waktu. Yang pertama ada jangka waktu yang panjang dan ada yang pendek. Untuk jangka waktu panjang yaitu berfokus pada keberlanjutan dan pengembangan strategis, biasanya lebih dari 1 tahun. Pun sebaliknya dengan jangka pendek, yaitu berorientasi pada hasil cepat dan spesifik, biasanya dalam waktu 1 tahun atau kurang, dengan fokus pada pengelolaan operasional harian. Dan selanjutnya ada manfaat perencanaan produktivitas. Nah, ada beberapa manfaat bagi perencanaan produktivitas ataupun peningkatan produktivitas itu. Ada bagi individu dan bagi organisasi. Yang pertama itu bagi organisasi, manfaatnya itu meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga, mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan daya saing, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Dan apa sih manfaat perencanaan produktivitas untuk individu tersebut? Yaitu meningkatkan efisiensi waktu. Yang kedua, mengurangi stres, meningkatkan fokus mencapai tujuan, dan meningkatkan motivasi. Dan selanjutnya ada langkah-langkah mencapai target produktivitas, yaitu menetapkan tujuan yang jelas, menganalisis proses kerja, penerapan teknologi yang tepat, mendorong budaya kolaboratif, memantau dan mengevaluasi kinerja, pengembangan keterampilan karyawan. Nah, apa sih tantangan dalam perencanaan produktivitas ataupun peningkatan produktivitas itu? Yang pertama ada dinamika lingkungan yang produksi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam apa sih langkah-langkah untuk mencapai target produktivitas. Jadi, langkah untuk mencapai target produktivitas itu ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan yang jelas. Jadi langkah pertama itu adalah menetapkan tujuan. Apa sih tujuan itu? Yaitu hasil akhir ataupun target yang ingin kita capai seperti apa, agar memudahkan kita untuk melakukan rencana-rencana apa saja agar mencapai target tersebut. Yang kedua yaitu menganalisis proses kerja. Yang ketiga, menerapkan teknologi yang tepat, yaitu memposisikan teknologi apa saja yang harus kita tepatkan dan apa saja yang bakal dipakai di teknologi ini. Yang keempat ada mendorong budaya kolaboratif, yaitu saling berkolaborasi antar divisi maupun manajemen yang ada. Yang kelima yaitu memantau dan mengevaluasi kinerja, yaitu memantau, kita melihat dan mengevaluasi kinerja apa saja nih yang kurang ataupun apa saja yang perlu dirubah dan dievaluasi agar perencanaan ini atau peningkatan produktivitas ini dapat berjalan dengan lancar dan
dapat mencapai tujuan yang telah ditunjukkan di awal, dan mengembangkan keterampilan karyawan. Dengan adanya evaluasi, kita dapat mengembangkan keterampilan karyawan agar dia bisa meningkatkan apa yang telah dia lakukan dan mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang telah terjadi. Nah, di sini juga ada tantangan dalam perencanaan produktivitas. Selain ada langkah-langkahnya, di sini ada beberapa tantangan dalam perencanaan produktivitas. Yang pertama yaitu dinamika lingkungan produksi. Yang kedua ada kompleksitas proses produksi, kurangnya fokus dan motivasi. Yang keempat, manajemen waktu yang buruk. Yang kelima, keterbatasan sarana dan prasarana. Dari yang keenam itu ada lingkungan kerja yang tidak kondusif. Nah, dari beberapa tantangan ini biasanya kebanyakan kita ketemu itu ada dari keterbatasan sarana dan prasarana, ada manajemen waktu yang buruk. Jadi kita nih di per divisi ini belum bisa untuk memanage waktu, bagaimana nih untuk menyelesaikan target-targetnya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.